Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Perlawanan Masyarakat Kota Palopo atau ALARAM, lakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolres Palopo yang berlangsung sejak pukul 13.30 WITA, Minggu 19 Oktober 2025. Aksi unjuk rasa ini buntut dari terjadinya dugaan penganiayaan terhadap salah satu kader Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unanda Kota Palopo. Korban dugaan penganiayaan tersebut juga merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam, HMI Komisariat Unanda Palopo Angkatan 2022. Dan penyelidikan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada bahwa hadirnya kita di sini tidak lagi diskusi persoalan lokus delik tidak tempus deliknya, tidak lagi berdiskusi persoalan legal reasoning atau fakta hukumnya, karena semua sudah jelas atas adanya kejadian yang kemudian terjadi di salah satu kafe resto yang sudah ada di Kota Palopo dan kemudian diduga dibiarkan oleh pihak Polres Kota Palopo sendiri. Dugaan penganiayaan terhadap kader Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andi Jema, Unanda Palopo ini, terjadi pada Sabtu malam 18 Oktober 2025 di Cafe Up Street. Korban yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Unanda Palopo ini, diketahui bernama Muhammad Sukran Marjuni, Angkatan 2022. Jadi aksi yang kami laksanakan per hari ini itu adalah aksi prakondisi dan insya Allah akan kami lanjutkan esok hari dengan masa aksi yang lebih besar. Dan hasil daripada aksi prakondisi kami ini, kami mendapatkan jawaban yang kemudian terterima dari aksi ini, sehingga kami menekankan kepada penyidik dan juga Kasih Propam Polres Kota Palopo untuk segera menjalankan proses penyelidikan, dan kami berharap dari aksi yang kemudian akan kami laksanakan esok hari ada jawaban yang kemudian bisa kami terima dari Polres Kota Palopo. Jadi berangkat dari proses kejadian yang kemudian terjadi pada malam hari tadi, yang pertama kami menuntut terhadap Polres Kota Palopo untuk segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku yang diduga ditunggangi oleh oknum BRIMOB untuk kemudian melakukan tindak premanisme di salah satu cafe and resto yang ada khususnya di Upstreet Kota Palopo. Kemudian yang ketiga, kami juga menuntut terhadap Kasih Propam Polres Kota Palopo dan juga Divisi Propam Polda Sulawesi Selatan untuk kemudian turun tangan dan kemudian mengawal proses penyelidikan yang kemudian akan dilakukan atau dilaksanakan oleh Propam Polres Kota Palopo sendiri. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unanda Palopo, yang juga Wajen Lapalaram, Muhammad Afif Ikhlas, menegaskan agar pihak KPH bekerja sama dengan pemerintah Kota Palopo, berikan sanksi tegas terhadap Cafe Up Street karena diduga beroperasi secara semi THM atau semi tempat hiburan malam. Kami juga meminta untuk Polres Kota Palopo bekerjasama dengan pemerintah Kota Palopo agar segera memberikan sanksi tegas terhadap cafe and resto yang semi THM. Seperti yang kami ketahui, itu adalah satunya Upstreet Kota Palopo yang dimana bukan hal rahasia umum lagi bahwasanya setiap akhir pekan cafe dan resto tersebut melakukan semi-semi tempat hiburan malam, di mana dalam sistem penjagaannya tidak meloloskan minuman keras diedarkan di dalam. Kalau masalah bukti, kami punya banyak video terkait hal tersebut dan kami siap apabila Polres Kota Palopo menantang kami untuk menunjukkan hal tersebut. Menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ALARAM, Kaur Bin Ops atau KBO Polres Palopo, Ibda Maruf menemui langsung massa aksi. Di hadapan massa aksi, Ibda Maruf menyampaikan, jika pihaknya saat ini telah melakukan rangkaian penyelidikan, setelah menerima laporan dugaan penganiayaan tersebut. Kalau masalah itu yang kita lihat bahwa proses penanganan tetap berproses, dan itu pasti jatuhnya ke penyidik tindak pidana umum. Insya Allah setelah besok laporannya kami sampai ke meja, saya akan panggil Kanit untuk disposisikan siapa yang ditunjuk untuk menangani, supaya yang sudah terkumpul tadi malam ini, macam pelapor sudah ada visumnya, kemudian sisa diinterogasi saksi-saksi, kemudian sesi rekaman CCTV. Karena saja dia belum menyebut nama, sekarang belum menyebut nama ya. Insya Allah bisa kita cari informasi di sana juga siapa nama-nama yang disebut melakukan pengumpulan, karena menurut informasi ada indikasi salah seorang oknum. Dan tetap kami bidik, kalaupun misalnya ada terbukti oknum dalamnya, kami ada proses dan setelah beberapa masalah yang umum kami proses. Yakin dan percaya, tidak mungkin kami akan tinggal diam. Untuk diketahui, saat ini korban masih mendapatkan pendampingan keluarga dan juga masih dalam perawatan medis, karena korban masih mengalami rasa sakit di beberapa bagian badan, utamanya pada bagian kepala.